dosen UIN ngambil kuliah di Inggris, kenapa nggak di negara lain, Pak? Walaupun universitas saya di Indonesia adalah universitas Islam, tetapi saya ke sini itu sebenarnya bukan studi Islam dalam pengertian normatif. Nih, di Inggris tuh apa yang Bapak lihat? Islam di Inggris itu seperti apa? Di Inggris itu kan Islamnya plural kan. Nah, terus apa yang Bapak lihat mereka itu? membawa tradisi masing-masing. Dan itu kemudian menjadi Inggris di sini menjadi melting pot, semacam apa? Sebuah pembauran, tempat pembauran. Melting pot. Melting pot. Satu tempat semuanya berbaur. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Brosi Meilani. Jadi hari ini saya tuh udah road trip dari Peak District, sekalian ambil barang ke Coventry dan ketemu dengan Bapak Hudri. Oke, Bapak silakan memperkenalkan diri dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hudri. Saya sedang ambil PhD di sini. Udah masuk tahun kedua di Coventry University, di pusat studi tentang trust, kepercayaan, perdamaian, dan hubungan-hubungan sosial. Oke. Boleh kilas balik dulu, Bapak asal dari mana, Pak? Dari Indonesianya? Ya, saya asalnya dari Bandung. Dari Bandung. Cuma ngajarnya di Jakarta, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Jadi Pak Hudri ini ngedosenin di UIN ya, Pak ya? Iya. Oke. Persis. Ini pertanyaannya simpel banget dari saya waktu tahu Pak Hudri dosen UIN ngambil kuliah di Inggris. Kan seperti kita ketahui ya bahwa di sini itu kan Islam perkembangannya kumaha gitu, dan kenapa Bapak mengambil jurusan tersebut di Inggris? Kenapa nggak di negara lain, Pak? Iya, memang satu hal mungkin yang perlu dijelaskan bahwa walaupun universitas saya di Indonesia adalah universitas Islam, tetapi saya ke sini itu sebenarnya bukan studi Islam dalam pengertian normatif. Studi Islam itu ada dua. Apa tuh? Ada yang studi normatif, ada yang studi empiris. Bisa historis, bisa sosial, dan macam-macam. Nah, saya yang keduanya. Kalau yang normatifnya, ya silakan belajar tentang ajaran-ajaran inti ajaran-ajaran Islam, ya bisa ke negara Mesir, ke negara Saudi. Tapi di sini kita belajar tentang metodologi. Bagaimanakah memahami sebuah fenomena masyarakat. Oke. Itu global banget. Bisa lebih disingkatkan nggak sih pertanyaan simpelnya? Apa sih yang Bapak cari dari Inggris ini? Pak, simpel ya? Iya. Sebenarnya begini, jelas Inggris pertama terkenal dengan toleransinya, itu jelas. Itu jelas itu. Dan saya dengar udah lama itu nama Birmingham itu sebagai apa? British Mecca. Britishnya Mekah. Oh ya, sebentar dipotong dulu ya, Pak ya. Jadi buat pemirsa channel YouTube Brosi Meilani ya, saya udah posting beberapa video tentang kegiatan muslim di Birmingham. Nanti linknya saya kasih lihat ya di pojok kanan atas. Jadi saya udah ngupload banyak sekali tentang waktu itu kami buka puasa di Masjid Birmingham, kemudian taraweh di sana, kemudian kuliner, makanan, restoran halal banyak banget. Kemudian ya restoran-restoran, terus groserisan, toko daging halal dan lain sebagainya. Dan menurut informasi dari orang sana ada sekitar 200 masjid yang ada di Birmingham, guys. Kebayang tuh 200, tapi 200 masjid itu adalah masjid yang proper masjid juga dari rumah-rumah kecil-kecil. Nah, di link itu juga nanti ada Brother Tarik menceritakan awalnya tahun 50-60-an ya, dari India, Pakistan, Bangladesh datang ke sini itu. Cuma masjidnya di sini nggak ada tuanya. Ya, adanya cuma satu di London. Di London ya, nanti di London linknya, ada. Di East London ya, linknya di pojok kanan. Lanjut Pak. Jadi begitu Bapak menentukan, karena Birmingham itu adalah Mekahnya Inggris. Oke, jadi Bapak menentukan kuliah di sini tuh gimana? Jadi menarik. Jadi akhirnya gitu. Di samping tentu saja ada tawaran dari Coventry University untuk mengambil studi di sini. Karena ada profesional langsung ke sana, kita
konsultasi dan akhirnya oke saya ambil di sini. Oke. Oh ya, untuk diketahui pemirsa, jadi Coventry Birmingham itu deket banget ya. Tapi kenapa Bapak nggak milih Birmingham? Atau karena profesornya pernah ke UIN? Pengennya mas saya ke SOAS yang di London. Oke. Cuma mungkin demandnya terlalu tinggi kalau di saingannya SOAS ya. SOAS itu sebetulnya South of Asia. SOAS. Asia Studies. Asia Studies. Nah, jadi di SOAS itu juga banyak sekali orang-orang Inggris yang kuliah di SOAS ya, terus melanjutkan studi di Indonesia. Ya, tapi SOAS. Kebanyakan yang seni. Nah, linknya di pojok kanan. Aya namina teh Pak Simon. Nyari Sundanya halus, bisa nanti linknya di pojok kanan atas. Lanjut Pak. Jadi saya pertama kenalnya sebenarnya di Inggris itu SOAS itu. SOAS ya. SOAS. Tapi kemudian ternyata bukan hanya SOAS, ternyata malah saya baca populasi Muslim terbesar di Inggris itu ya di Birmingham. Oke. Jadi makanya nanti kalau ada kawan-kawan mungkin yang punya kesempatan ke Birmingham itu akan kaget. Kok asa di mana? Asa di mana gitu. Ya, jadi wajahnya banyak wajah Pakistan juga. Iya, bahkan di Morrison yang kasirnya, satpamnya, karyawan Morrison tuh ada yang pada kerudungan, jenggotan, dan itu biasa. Apalagi kalau Ramadan pada pakai kopiah gitulah ya. Anyway, nah sekarang Bapak ngambil researchnya apa nih Pak? Saya risetnya sebenarnya tentang Islamic Social Movement. Islamic Social Movement. Studi saya itu tentang interaksi ajaran Islam yang normatif tadi dalam masyarakat di masyarakat. Seperti kita ketahui masyarakat itu dinamis, tapi sementara norma ajaran Islam itu tidak dinamis, statis dia. Baku. Oke. Sebenarnya kaitannya ke situ, social relation dan perdamaian. Oke. Jadi bagaimana Islam ini bisa masuk dalam masyarakat secara damai. Tetapi walaupun masuk secara damai, tidak kehilangan akarnya, jati dirinya. Jadi malah ada semacam simbiotik. Nah, saya kadang memang gini, Islam di Indonesia itu uniknya? Tapi sering disebut Islam sinkretis oleh orang-orang dalam tanda petik yang normatif itu. Sehingga banyak katanya takhayul, bid'ah kayak gitu, khurafat. Memang Bapak menyikapinya gimana kalau hal itu? Kalau bagi saya kita harus bisa membedakan apa itu takhayul, apa itu bid'ah, apa itu khurafat dengan tradisi. Jadi masyarakat itu punya tradisi adiluhung, masyarakat Indonesia. Sebelum Islam ada. Tapi dengan kehidupan Islam yang sekarang ini, ketika Islam datang itu, nah Islam itu mengubah yang tidak Islaminya, yang seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Misalnya tradisi 7 harian. Itu yang diubah oleh Wali Songo bukan 7 harinya. Karena kalau 7 hariannya mah kan bagus buat menghibur orang yang kematian, meninggal. Jadi ahli warisnya. Itu benar kalau itu kan akhlak, itu tradisi. Dan Nabi Muhammad misi utamanya itu adalah liutamima makarimal akhlak. Artinya untuk menyempurnakan akhlak, tradisi. Makanya dalam di Islam itu, nah kadang-kadang banyak yang tidak tahu ini bahwa sholat itu sebenarnya bukan tradisi Islam. Sebelum Islam itu orang-orang jahiliyah sholat. Kan sholatnya beda memang. Kalau nggak salah tolong dikoreksi ya. Sholat dan puasa sebelum orang-orang sebelummu. Betul ada di Quran? Iya, ada. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya? Diwajibkan puasa seperti orang-orang dulu juga diwajibkan puasa. Jadi orang-orang dulu juga puasa. Orang-orang dulu juga sholat. Orang-orang dulu juga sholat. Cuma tata caranya beda. Tata caranya beda. Itu yang disempurnakan oleh Nabi. Makanya dalam perintah sholat itu kan aqimus sholat saja. Nggak ada perintah bagaimana caranya sholat. Karena sesungguhnya dalam mindset orang Arab sudah tahu sholat itu seperti apa. Cuma nanti oleh Nabi ditegaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Gitu. Jadi ini sholat yang benar yang dicontohkan oleh Rasul. Yang itu. Nah,
salah. Tapi apakah semua salah? Enggak. 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 Yang salah itu misalkan yang nyanyi-nyanyinya. Dulu kan orang Jahilah kalau sholat nyanyi-nyanyi. Ya. Termasuk misalnya ibadah haji. Oh, ya. Tawaf itu bukan tradisi Islam. Oh ya? Sebelumnya orang-orang Arab. Nabi Ibrahim juga ya tawaf ya? Orang-orang Arab juga tawaf semuanya. Ya pergi haji juga berarti Nabi Ibrahim tuh sebetulnya dia belum adanya agama Islam, tapi dia melakukan ibadah haji juga. Iya, tawaf di situ melakukan tawaf. Okay. Nah, karena di itu disebut Baitullah. Rumah Kemudian, Allah. Rumah Allah. Itu jadi memang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Wali Songo itu ya sebenarnya mengikuti tradisi Nabi. Oke. Jadi dia tidak frontal kepada tradisi. Dia cuma lihat, oh misalnya 7 hari itu dia pakai doa yang widi. Waktu itu bukan Allah lah ya. Iya. Itu yang diubah. Iya. Jadi bacaan tahlil. Kita sebut sekarang tahlil tuh. Oh iya, tahlil. Atau mungkin gini Pak, karena pemahaman orang Indonesia zaman dulu kan belum se-educated sekarang ya. Jadi memasukkan unsur-unsur Islam, ada rasa-rasa Hindu sebelumnya. Seperti tahlil ini itu dengan cara halus gitu ya. Dan seperti itu juga yang saya lihat di Inggris sebenarnya. Nah, apa sekarang balik lagi ini di Inggris tuh apa yang Bapak lihat Islam di Inggris itu seperti apa? Di Inggris itu kan Islamnya plural kan? Plural banget. Banyak macam-macam dari Pakistan, dari Aljazair, dari Arab Saudi, bahkan dari Iran banyak juga. Bahkan banyak kayak gitu kan. Nah, terus apa yang Bapak lihat mereka itu? membawa tradisi masing-masing. Dan itu kemudian menjadi Inggris di sini menjadi melting pot, semacam sebuah tempat pembauran. Melting pot. Satu tempat semuanya berbaur. Jadi mau dia Islam membawa tradisi seperti apa, di sini berkembang juga. Timbullah kemudian Islam yang khas tradisinya ya, bukan ajaran Islam yang udah jelas. Kalau ajaran Islam sholat wajib 5 waktu udah jelas itu. Nah sekarang tradisinya nih. Tradisinya misalnya tadi itu ada Eid Festival misalnya, kan? Oh iya, buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, di link pojok kanan atas nanti kalian bisa lihat ya, di sini ada tradisi Eid Festival. Yang di London ya, di Manchester juga suka ada itu, tapi dengan catatan sebelum Covid pandemi. Oke, lanjut Pak. Jadi dan itu unik. Apa yang Bapak lihat tradisi Islam di Inggris selain Eid Festival contohnya? Karena kalau misalkan ini kita bedakan dengan Indonesia aja ya. Ya. Indonesia juga punya tradisi festival ya, tradisi selebrasi ya. Celebration. Nah, itu kan kalau di Indonesia kan ada ziarah, kemudian ada kumpul, salam-salaman, maaf-maafan seperti itu. Tapi kalau di sini tentu tradisi itu juga ada. Cuma kalau yang unik di sini adalah yang selebrasi itu bukan hanya orang Islam, tapi seluruh non-Muslim juga berbaur di situ. Iya, betul. Selebrasi. Jadi ini semacam Idul Fitri itu bukan hanya kemenangan umat Islam, tapi semacam perayaan aja, manusia. Celebration. Ya, jadi unity gitu. Ya, jadi kadang-kadang mereka juga dulu bapaknya kan tinggal di ngontrak lah di landlord tersebut, dia kasih kartu juga Eid Mubarak. Jadi kalau Eid Mubarak, apalagi kalau kita kerudungan kan, berarti Muslim, berarti dia celebration Lebaran gitu. Jadi Eid Mubarak biasa. Nah, tradisi apa lagi Pak yang Bapak lihat di sini? Ngomong-ngomong, selama di sini Bapak udah beraktivitas di masjid belum? Oh iya. Beberapa bulan sudah itu kita nggak bisa pergi ke masjid dong. Apa yang Bapak lihat masjid di sini? Masjid di sini, yang pertama saya tangkap itu adalah nggak ada speaker, itu jelas itu. Nggak ada speaker. Nggak seperti di Indonesia. Ya. Tapi it's okay, semuanya jalan baik-baik saja, nggak ada masalah kan sebenarnya. Karena kita udah tahu panggilan sholat itu kita punya timetable sendiri. Waktunya sholat, sholat. Di Indonesia kan masalah itu gitu. Kalau ada yang komplain dengan toa, sebenarnya nggak usah masalah sebenarnya, jelaskan saja. Karena itu tradisi kan. Iya. Di Inggris nggak ada itu masjid itu kan yang ada speaker keluar. Apalagi di dalam ada. Nah, cuma satu yang unik kalau mau saya di sini nih. Apa tuh? Di Coventry khususnya ya, karena saya ke Birmingham belum pernah salat di Birmingham saya. Masjid di sini ini masih ada seperti sebenarnya nggak di masjidnya nggak kotak-kotak sebenarnya. Tapi memang ya itu seperti konvensional aja. Di sini banyakkan orang Aljazair, di sana banyakkan orang
Pakistan, Bangladesh. Nah, kayak gitu. Oh, mungkin karena kesukuan juga ya, Pak ya. Boleh jadi. Jadi seperti gini deh. Tapi sebenarnya kita, kalau saya kan mau ke masjid mana saja dan itu nggak dilarang kan sebenarnya. Iya. Cuma ini mah alamiah saja seperti itu mereka. Mungkin karena kebanyakan ya Pak, tapi nggak semua. Jadi masjid di sini tuh dibikin atau dibuat dari donasi satu perkumpulan. Nah, itu. Nah, jadi orang Pakistan di sini dia punya donasi, dia ngebangun masjid di situ. Jadi otomatis rasa memiliki sense of belonging itu masjid kita nih. Jadi ini komunitas kita di sini biasanya. Jadi lebih ke itu kali ya Pak ya. Iya. Jadi sebetulnya ada tradisi Islam itu di setiap negara ada. Iya. Kita punya ada tradisi tahlilan. Terus banyak lah ya marhabaan, anak bayi lahir dipotong rambut. Marhabaan gitu. Marhaban itu selamat datang kan ya? Sebenarnya gitu, marhaban itu selamat datang. Jadi sebenarnya kan gini. Itu tradisinya sebenarnya gini. Itu sholawatan. Sholawat. Tapi sholawat itu sebenarnya bukan orang ada yang salah memahami. Sholawat itu sebenarnya puisi. Itu puisi. Lagu-laguan untuk memuji-muji Nabi. Isinya adalah mengagungkan Rasulullah. Nah, kemudian ketika mereka memasukkan puji-pujian itu, mereka menganggap bahwa Rasulullah itu hadir di sini. Makanya marhaban ya Rasulullah Jadal Husaini kayak gitu. Ini seolah menghadirkan Rasulullah di sini. Apa Rasulullah hadir? Enggak juga. Mungkin keberkahannya mungkin ya. Oke. Jadi memahaminya jangan letterlek kalau yang seperti itu. Jangan Jadi spiritnya yang dimaksudkan. Jadi semakin kesini kita tuh belajar Islam tuh jadi semakin open minded ya Pak ya. Karena dengan keberagaman itu kita jadi belajar. Jadi marhaban teh naon sih intinya? Ya itu. Terus tahlilan itu ya seperti itu tujuannya Maya Pak ya. Iya, sebenarnya gitu. Sekarang Bapak tinggal di Coventry, Bapak ngelihat komunitas Muslim di Coventry seperti apa Pak? Ya tidak sebesar yang di Birmingham tentu ya. Tidak sebesar yang di Birmingham. Tetapi saya kira ini luar biasa. Tentu saja kalau dari sisi mahasiswa Indonesia, misalkan melalui PPI-nya kita sering melakukan pengajian bareng. Nah, cuma karena pandemi kemarin ya online. Oh iya. Muslim di Coventry itu image-nya bagus lah. Bagus. Artinya orang-orang lokal sini non Muslim gitu, itu juga tidak welcome, tidak masalah. Jadi saya kira mutualisme lah. Jadi sebetulnya orang Inggris juga menerapkan konsep lakum dinukum waliyadin. Sejauh tidak mengganggu privasi mereka. Iya. Mereka bodo amat. Jadi iya. Asal jangan ganggu privasi mereka. Iya. Nuhun ya Pak Hudri, karena ini udah sore dan kita mau langsung lagi mau pulang. Terima kasih ya udah sharingnya. Sami-sami teh. Semoga obrolan ini bisa membawa manfaat. Amin. Dan memberikan wawasan kepada memberikan wawasan kepada pemirsa channel YouTube Rosi Mileni geningan Islam di Inggris teh gitu. Bahkan Pak Hudri juga ya belajar Islam movement di Inggris. Oke, hatur nuhun Pak. Sami-sami. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol lagi dengan para diaspora Indonesia di luar negeri atau di Inggris, juga orang-orang seperti Pak Hudri yang kuliah di sini atau mungkin berkarir di sini gitu ya. Pantengin terus channel YouTube Rosi Mileni. Bye, assalamualaikum.